warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? I hope all of you are in a great condition. So we can learn today's material optimally. Oke kelas, hari ini kita akan mempelajari materi baru lagi nih. Apa itu? Ini dia. Oke, bagaimana penjelasan lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Countable and uncountable nouns. Remaja soleh dan soleha, sebelumnya kita sudah belajar ya tentang apa itu nouns. Nouns adalah kata benda, dan kali ini kita akan mempelajari tentang kata benda countable dan uncountable. Oke? Countable itu terdiri dari dua kata, yaitu count yang artinya itu adalah hitung, dan able artinya itu bisa atau dapat. Sehingga countable adalah dapat dihitung atau bisa dihitung. Dan un itu artinya tidak, sehingga uncountable artinya tidak bisa dihitung. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Mari kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang nouns. Ingat ya, pembagian nouns itu ada orang, people, place, tempat, animal, hewan, thing, benda, ataupun abstract atau idea. Ada contoh kalimat, Jakarta is the city where I was born. Jakarta is the city where I was born. Nah, Jakarta itu adalah tempat, city itu adalah tempat, maka dua kata tersebut adalah nouns atau kata benda. Dan contoh selanjutnya adalah I have a pet. It is a white cat. Pet atau hewan peliharaan itu adalah kata benda, dan cat merupakan hewan, berarti juga kata benda. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan tentang pembagian countable dan uncountable nouns. Untuk kata benda yang bisa dihitung itu yaitu orang, tempat, hewan, dan benda. Benda itu bisa benda alam ataupun benda di sekitar kita. Pokoknya yang bisa kita hitung ya, 1 kucing misalnya, atau 2 mobil, atau 3 bintang, 4 apel, seperti itu ya. Sehingga dalam kata benda yang countable atau bisa dihitung, nanti ada singular dan plural. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Nah, untuk uncountable selanjutnya ya, ini adalah kata benda yang abstrak, misalnya kesedihan, misalnya keberuntungan, atau disiplin, atau ide. Nah, seperti itu biasanya tidak bisa dihitung ya. Lalu ada juga liquids atau cairan, misal air, kopi, teh. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris biasanya mereka tidak menggunakan 1 kopi, a coffee, tidak ya, tapi menggunakan 1 gelas kopi, a cup of coffee, seperti itu ya, atau a glass of water, segelas air, seperti itu. Yang ketiga ada gases atau gas, udara. Yang keempat ada powders, maksudnya ini adalah benda-benda yang berbentuk bubuk seperti tepung. Yang bisa kita hitung biasanya adalah satuannya, misal 1 kilogram tepung atau 1 pak tepung. Nah, seperti itu. Tidak ada 1 tepung dalam bahasa Inggris. Oke, dan yang terakhir adalah money atau uang. Dalam bahasa Inggris tidak ada one money, 1 uang, nggak ada ya. Yang ada misalnya a bunch of money, atau misalnya a small amount of money. Nah, sedikit uang, beberapa uang. Tidak ada 1 uang. Beda kalau ini sebagai koin, 1 koin, 2 koin, maka itu bisa ya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada quantifiers atau pembilang yang biasanya digunakan untuk menjelaskan apakah kata benda itu countable atau uncountable. Maksudnya apa? Saat kita ingin menjelaskan nih
kata benda yang bisa dihitung dalam bahasa Inggris ataupun yang tidak bisa dihitung, biasanya diawali dengan pembilang berikut. Nah, countable itu ada beberapa pembilangnya ya. Dari atas ini biasanya ini digunakan untuk yang singular atau yang tunggal. There is, ada satu. Nah, ini adalah tunggal ya. Kalau kita there are, itu untuk jamak, ada beberapa atau nanti ada angkanya. Misal, ada 3 kucing. There are 3 cats. Kalaunya satu, there is 1 cat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada a few, sedikit, a number of, beberapa, several juga beberapa, how many atau many ini biasanya untuk menghitung banyak. Untuk kata benda yang bisa dihitung atau countable, biasanya pertanyaannya menggunakan how many. Misalnya, how many cats do you have? Berapa banyak kucing yang kamu miliki? Nah, seperti itu ya. Namun, jika kita beralih ke uncountable, maka tidak ada menggunakan there is atau there are, karena ingat tadi ya, dalam kata benda yang tidak bisa dihitung, tidak ada satuan singular maupun plural, tidak ada tunggal maupun jamak. Yang ada sedikit, beberapa, banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, a little sedikit, a bit of juga sedikit, a large amount of ini banyak. Large ini bisa diganti menjadi a small amount of, sedikit ya, small, kecil. Dan untuk pertanyaan, untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns, maka menggunakan how much. Ya, bukan how many. Kalau how many tadi countable. Misal kita mau menghitung, mau bertanya nih, berapa banyak uang yang kamu miliki? Maka kita menggunakan how much money do you have? Bukan how many money do you have? Bukan ya, tapi how much money do you have? Paham di sini? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian spesial yang pertama, yaitu countable nouns. Nah, ingat ya, untuk kata benda countable atau countable nouns yang bisa dihitung, di sini bisa dalam 2 bentuk. Yang pertama itu tunggal atau satuan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu singular, ataupun jamak, dalam bahasa Inggris disebut plural. Mari kita lihat. Dalam singular atau tunggal, biasanya mereka menggunakan a dan an. Lalu juga bisa menggunakan diawali dengan it is. Nah, atau bisa diawali dengan there is. Ingat ya, untuk yang tunggal menggunakan a atau an. Sudah belajar minggu yang lalu ya, perbedaan a dan an ini. Lalu juga bisa diawali dengan it is, bisa juga diawali dengan there is. Gimana contohnya? Mari kita lihat berikut ini. It is a rabbit. Itu adalah 1 ekor kelinci. There is a rabbit. Ada 1 kelinci. Atau 1 rabbit. 1 ekor kelinci. Lanjut ya. It is an apple. Itu adalah sebuah apel. There is an apple. Itu adalah sebuah apel. Atau yang terakhir, 1 apple. 1 buah apel. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang plural atau jamak. Ingat ya, untuk countable atau kata benda yang bisa dihitung tadi, mereka menggunakan many, some, ataupun there are untuk kata benda yang jamak. Harus kalian ingat ya, bahwa apabila kata benda tersebut jamak atau plural, maka wajib ditambahkan huruf S ataupun ES setelahnya. Contohnya flowers, knives, boxes, ataupun cats. Mari kita lihat
contoh kata benda yang bisa dihitung untuk bentuk plural atau jamak. Contohnya, many students, banyak para siswa. Banyak siswa, berarti siswanya tidak cuma satu, berarti bentuknya jamak, maka ditambahkan huruf S di ujung dari kata bendanya. Many students. There are students. Ada banyak siswa. Some students. Beberapa siswa. Paham pintar? Selanjutnya contoh yang pakai ES ya tambahannya. Many boxes. Banyak kotak. There are boxes. Ada banyak kotak. Some boxes. Beberapa kotak. Selanjutnya kita masuk kepada kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns. Nah, untuk uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung, ingat tadi ya, umumnya digunakan untuk liquids, powders, money, ataupun abstract nouns. Untuk benda berupa cairan, bubuk, uang, ataupun kata benda yang abstrak. Ingat ya, kata benda yang tidak bisa dihitung maka mereka tidak akan menggunakan a atau an karena mereka tidak bisa singular atau tunggal tadi, dan biasanya menggunakan some. Lanjut. Nah, uncountable nouns quantifiers. Ini sudah belajar tadi ya di awal ya, sudah disebutkan ada beberapa quantifiers yang bisa digunakan oleh uncountable nouns. Di antaranya a little, a bit of, a small atau a large amount of, much, dan some. Ingat ya, mari kita melaju ke contoh untuk uncountable nouns. Misal kita punya banyak uang, maka dalam bahasa Inggris yang kita sebutkan adalah I have much money. I have much money, bukan many money. Kalau many tadi untuk countable nouns. Karena ini money tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. I have much money. Lanjut. Nah, misalnya untuk air tadi, sedikit air, maka a small amount of water, atau satu gelas air, misalnya a glass of water. Gula, kita tidak bisa mengatakan a sugar, tapi kita bisa menggunakan a spoon of sugar. Tapi nanti saat prakteknya pasti kalian pernah menemukan. Oke, ingat ya, ini Ustazah letakkan lagi quantifiers atau pembilang untuk kata benda yang bisa dihitung, tidak bisa dihitung, ataupun keduanya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke quiz. Quiz time. Silahkan dijawab beberapa pertanyaan berikut ini. Bagaimana nih? Apakah penjelasan tadi mudah untuk dipahami? Semoga mudah ya. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar di rumah dan jaga kesehatan. That's all for today's meeting. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.